Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Farah Salsabila dengan NIM A11-2024-15594. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir yang diselesaikan oleh kelompok saya dengan judul Prediksi Dropout Mahasiswa menggunakan Algoritma Xbox berbasis web. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Muhammad Aska Zahrani, kedua Muhammad Muhyiddin Ali Mahdana, yang ketiga ada Onala Aldeanufa, yang keempat Syakira Farah Salsabila, dan yang kelima Adifa Fairuz Zulfi. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama, tingginya angka dropout mahasiswa berdampak pada kualitas institusi dan mahasiswa. Yang kedua, data akademik mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi risiko dropout sejak dini. Yang ketiga, machine learning digunakan untuk membangun sistem prediksi berbasis web menggunakan algoritma XPOS. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mengembangkan sistem web prediksi risiko dropout mahasiswa. Yang kedua, menerapkan algoritma XPOS pada data akademik mahasiswa. Yang ketiga, mengevaluasi performa model prediksi. Untuk manfaatnya, yang pertama, membantu pihak kampus mendeteksi mahasiswa berisiko dropout lebih dini. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan akademik berbasis data. Dan yang terakhir, menjadi contoh penerapan machine learning dalam bidang pendidikan. Apa sih algoritma XPOS? XPOS merupakan algoritma machine learning berbasis boosting, model yang dibangun secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan prediksi sebelumnya. Digunakan untuk klasifikasi mahasiswa menjadi lulus atau dropout. Dan yang terakhir, pelatihan model dilakukan menggunakan data latih yang telah diproses. Berikut ini datasetnya yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository. Judulnya Predict Students Dropout and Academic Success. Untuk pra-pemrosesan data, yang pertama ada pembersihan data dan normalisasi teks, yang kedua ada seleksi fitur akademik, demografis, dan administratif, yang ketiga ada konversi label target, graduate, dan dropout ke bentuk numerik, dan yang terakhir ada encoding atribut kategorikal agar dapat diproses oleh XPOS. Untuk pembagian datanya sendiri ada 4. Yang pertama, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Yang kedua, ada proporsi pembangunan, 80% data latih dan 20% data uji. Yang ketiga, menggunakan metode stratified data sampling. Dan yang terakhir, bertujuan menjaga proporsi kelas graduate dan dropout tetap seimbang. Untuk konfigurasi modelnya sendiri, model dibangun menggunakan struktur pipeline, jumlah estimator 300, learning rate 0,08, dan pipeline digunakan untuk menjaga konsistensi proses pelatihan. Untuk evaluasi dan hasil model, ada evaluasi dilakukan menggunakan data uji, metrik evaluasi ada akurasi, precision, recall, dan V-score. Model XPOS mencapai akurasi sebesar 92% dan confusion matrix menunjukkan kesalahan dan prediksi yang relatif kecil. Untuk implementasi sistem berbasis web, model XPOS diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web. Sistem dikembangkan menggunakan framework Streamlit. Pengguna dapat memasukkan data mahasiswa melalui antarmuka web, dan sistem menampilkan hasil prediksi berupa status mahasiswa dan probabilitas. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti akan saya demokan di akhir video setelah saya menjelaskan kodenya. Seperti ini bentuknya. Nah, untuk kesimpulannya, algoritma XPOS terbukti efektif dalam memprediksi risiko dropout mahasiswa berdasarkan data akademik dengan akurasi mencapai 92%. Model mampu mengidentifikasi mahasiswa beresiko dengan tingkat kesalahan yang rendah. Implementasi model ke dalam sistem berbasis web menggunakan Streamlit membuat hasil prediksi mudah diakses dan digunakan, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan akademik. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan codingannya.
Untuk codingan yang pertama ini ada aplikasi untuk struktur websitenya sendiri. Nah, yang pertama ini ada judulnya. Yang kedua ada input mahasiswa yang bisa menginputkan nilainya dari 0 sampai 100, kemudian bisa memasukkan umur juga. Kemudian ini untuk gendernya, dan ini untuk tuition, apakah status pembayaran UKT-nya sudah lunas atau belum. Dan ini untuk debitor status hutang akademik. Nah, ini untuk pengisian akademik semester 1, berapa jumlah kuliah yang diambil, jumlah mata kuliah lulus, rata-rata nilai semester, dan konversi skala ke dataset juga. Begitu pula yang akademik semester 2, sama yang seperti semester 1. Kemudian ini untuk membuat data frame inputnya, ada mengisi fitur numerik, ada admission grade, age and enroll, dan untuk hasilnya bisa hasil prediksinya nanti akan muncul di akhir ketika kita sudah mengisi semuanya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagian modelnya. Nah, untuk yang pertama ini import dulu, import Panda untuk pengolahan dataset dan nanti untuk operasi numerik dan array. Yang di sini untuk ngeload dataset, membaca dataset mahasiswa dari file data.csv, dan yang ini untuk pembersihan nama kolom, mengubah nama kolom menjadi huruf kecil, dan menghilangkan spasi di awal atau di akhir nama kolom, dan mencegah error saat pemanggilan kolom. Kemudian ini normalisasi kolom target untuk menyeragamkan nilai target, menghindari perbedaan juga seperti graduate dan graduation. Nah, untuk ini ada filter kelas target. Dataset awal memiliki kelas dan hanya misalkan graduate dan dropout juga. Nah, ini untuk seleksi fitur, memilih fitur yang relevan, demografi mahasiswa, status keuangan, performa akademik semester 1 dan semester 2, serta mengurangi noise dan meningkatkan performa model. Nah, untuk select fitur ini, untuk mengambil kolom terpilih, dataset difokuskan hanya pada fitur yang dipilih dan mengurangi dimensi data. Yang ini ada encoding target, penjelasannya mengubah label teks menjadi numerik, seperti 0 itu graduate dan 1 itu dropout. Untuk ini mengecek distribusi kelas, untuk melihat apakah dataset sudah seimbang atau belum, dan untuk menentukan teknik penanganan imbalance. Dan ini untuk menghapus dan mengecek missing value, apakah data kosong atau tidak, dan untuk menjaga kualitas data. Untuk yang ini ada one hot encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik, dan yang fungsi X dan Y ini, X untuk data input dan Y label target. Untuk X-trend-nya ini, X-test, Y-trend, dan Y-test-nya ini untuk 80% training dan 20% testing. Kalau yang ini import library model, kalau yang pipeline untuk menyusun alur processing dan model, kalau yang XGBoost classifier itu algoritma boosting berbasis tree. Nah, ini untuk N estimatornya itu untuk menentukan jumlah pohon. Kalau ini kedalaman pohon dan ini kecepatan belajar, serta ini yang ini dan yang ini untuk mencegah overfitting, dan yang terakhir eval metric itu untuk evaluasi classifier binar. Nah, yang bagian pipeline.fit ini untuk model dilatih menggunakan data training dan mempelajari pola mahasiswa dropout. Untuk Y prediksi ini, model baru memprediksi status mahasiswa pada data baru, dan import ini untuk mengevaluasi model,
Accuracy itu untuk akurasi, precision untuk ketepatan prediksi dropout, recall untuk kemampuan mendeteksi dropout, dan F1 ini keseimbangan, precision, dan recall. Untuk classification report ini untuk menampilkan metrik lengkap per kelas dan membantu analisis performa model. Kemudian matrix confusion matrix ini untuk menampilkan prediksi benar dan salah dan mengetahui false positif dan false negatif. Untuk Chief's Traffic fault ini untuk validasi silang 5 volt, mengukur stabilitas model dan mencegah overfitting. Dan yang terakhir ini joblib dump untuk menyimpan model dalam format .pkl yang bisa digunakan di aplikasi Streamlit. Berikut ini saya akan mendemokan websitenya. Nih, yang pertama kita memasukkan informasi mahasiswa dulu. Misalkan kita memasukkan nilai 85 dan usia saat masuk kuliah itu 19 tahun. Untuk jenis kelaminnya perempuan dan status pembayaran UKT lunas. Untuk status hutang akademik tidak ada. Untuk jumlah mata kuliah yang diambil di semester 1 ada 6 dan mata kuliah yang lulus ada 1. Rata-rata nilai semester 1 sampai 10 itu rata-rata nilai semester 1 78 dan akademik semester 2 jumlah mata kuliah yang diambil ada 6 dan yang lulus ada 5. Rata-rata nilai semester 2-nya 83. Kemudian kita prediksi status mahasiswa. Ternyata mahasiswa ini berpotensi lulus dan probabilitasnya lulusnya 82,58% dan dropoutnya 17,42%. Kemudian kita coba yang tidak lulus atau yang dropout. Misal nilai masuknya ada di 50 saja. Nah, 50, usianya 22 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Untuk pembayaran UKT-nya belum lunas, status akademiknya ya dia memiliki hutang, dan mata kuliah yang diambil itu jumlahnya hanya 3 dan yang lulus hanya 1. Kemudian rata-rata nilai semesternya ada 59 dan jumlah mata kuliah yang diambil semester 2 ada 4 dan yang lulus hanya 2. Kemudian rata-rata semester 2-nya ada 51 dan mari kita prediksi status mahasiswa. Ternyata mahasiswa tersebut berpotensi dropout dengan probabilitas prediksi lulus 0,29% dan dropoutnya 99,71%, sangat besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.